Ku sengaja bangun rumah mewah di depan rumah mantan suami dan gundiknya yang mereka beli menggunakan uangku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku duduk di tepi tempat tidur. Jemariku menggenggam erat ponsel yang baru saja menampilkan notifikasi dari bank. Mata ini tak percaya melihat angka yang tertera. 487 juta rupiah. Uang itu hilang begitu saja dari rekening tabunganku. Napasku tersengal. Jantung berdegup kencang bagai drum yang dipukul tanpa henti. Ini salah transfer? Atau aku yang keliru? Dengan gemetar, kubuka aplikasi mobile banking dan memeriksa riwayat transaksi secara detail. Tanganku berhenti di satu baris transfer keluar yang kuyakini bukan aku yang melakukan. PT Gria Asri, pembelian unit perumahan tipe 36, RP 487000000. Tanggal transfernya 2 minggu yang lalu, tepat di hari ketika Mas Faisal mengambil ATM-ku untuk keperluan darurat. Tidak mungkin. Aku menatap layar dengan pandangan kosong, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada kesalahan sistem. Mungkin aku salah ingat. Tapi naluriku berteriak lebih keras. Ada yang tidak beres. Dengan langkah berat, aku berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah, tempat laptopku biasa kugunakan untuk mengecek keuangan. Setelah login, kubuka laporan rekening koranku secara detail. Transfer itu benar adanya. Bahkan lebih mengejutkan, ada beberapa transaksi lain yang tidak kukenal. Pembelian furnitur, DP kendaraan, semua atas nama Mas Faisal. Dia menggunakan uangku tanpa izin. Aku menutup mata, mencoba menahan amarah yang mulai mendidih. Pernikahan kami selama 10 tahun, kepercayaan yang kubangun pelan-pelan, ternyata dihancurkan dalam sekejap. Ketika Mas Faisal pulang malam itu, wajahnya langsung berubah pucat saat melihatku duduk di sofa dengan laptop terbuka di depanku. "Kamu sudah lihat?" tanyaku. Suaraku datar namun menusuk. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di depanku dengan wajah lelah. "Dinda, aku mau jelaskan." "Jelaskan apa? Bahwa kamu mengambil uangku hampir 1,5 miliar tanpa bilang? Atau bahwa kamu membeli rumah untuk kalian?" Suaraku mulai meninggi, getir. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Aku butuh tempat tinggal. Tasya." "Jangan," potongku, tanganku mengepal. "Jangan kau bilang itu untuk wanita itu." Dia menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. "Kami serius, Din. Aku tidak bahagia lagi di sini." Kalimat itu seperti pisau yang menikam tepat di jantung. Selama ini, aku mengira kami baik-baik saja. Aku yang bekerja keras membantunya membayar utang-utang bisnis. Aku yang selalu mendukungnya. Dan balasannya? Dia mengkhianatiku dengan uangku sendiri. "Jadi, selama ini kamu pura-pura? Sementara diam-diam kamu siapkan segalanya untuk pergi?" tanyaku, suaraku parau. Dia tidak menjawab. Tapi dari matanya, aku tahu jawabannya. Aku menarik napas dalam, lalu berdiri. "Keluarlah dari rumahku. Sekarang." "Dinda." "Keluar," teriakku. Suaraku pecah. Dia pergi dengan wajah hampa, tapi aku tidak peduli lagi. Malam itu, di tengah kesendirian, aku menangis. Tapi bukan karena kehilangan dia. Aku menangis karena kebodohanku sendiri, karena terlalu percaya. Tapi satu hal yang kuyakini, mereka tidak akan bahagia. Dan aku akan bangkit. Aku akan membuat mereka menyesal. Hari-hari setelah pengakuan Mas Faisal terasa seperti berjalan dalam kabut. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat, kini hanya menyisakan kesunyian yang menusuk. Aku terbangun di pagi hari dengan mata sembab, tubuh terasa berat bagai diganjal batu. Tapi justru di saat-saat seperti ini, kemarahan dalam diriku mengkristal menjadi tekad yang keras. Aku memutuskan untuk segera menemui pengacara. Kantor Nyonya Lestari, seorang pengacara perceraian ternama, menjadi tujuan pertamaku.
Ruang kerjanya yang megah dengan dinding penuh piagam seolah menyiratkan ketegasan yang kubutuhkan sekarang. "Kamu punya bukti kuat, Nyonya Dinda," ujar Nyonya Lestari setelah mendengar ceritaku sambil memeriksa dokumen transaksi bank yang kubawa. "Ini bukan hanya perselingkuhan, tapi juga penipuan finansial." Mataku tak lepas dari gerak tangannya yang menandai poin-poin penting. Apa yang harus kulakukan? "Kita bisa menuntut pengembalian dana sekaligus gugatan cerai dengan hak penuh pada Anda," katanya dengan senyum tipis. "Dia dan wanita itu harus bertanggung jawab." Proses hukum berjalan lebih cepat dari kuduga. Mas Faisal yang awalnya bersikap defensif, akhirnya menyerah ketika dihadapkan pada bukti-bukti tak terbantahkan. Sidang pertama terasa seperti mimpi buruk. Duduk di ruang pengadilan yang dingin, aku memandang mantan suamiku yang tak sanggup menatap mataku. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Nyonya Dinda, bunyi putusan yang menggema di ruangan. Dengan hak asuh dan harta bersama dibagi sesuai kesepakatan. Kesepakatan itu berarti aku mendapatkan kembali semua yang menjadi hakku, rumah, mobil, dan tentu saja uangku yang mereka curi. Saat meninggalkan pengadilan, Tasya yang selama sidang duduk manis di samping Mas Faisal, tiba-tiba menghampiriku. "Kamu pikir menang?" bisiknya dengan nada mengganggu. "Faisal memilihku, itu artinya aku yang menang." Aku berhenti berjalan, perlahan menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, kulihat dengan jelas wanita yang merusak rumah tanggaku. Matanya yang sipit, senyumnya yang dibuat-buat, dan aura keserakahan yang memancar kuat. "Selamat menikmati kemenanganmu," ujarku dengan tenang yang sengaja kubuat. "Semoga uangku yang tersisa cukup untuk menghidupi kalian berdua." Ekspresinya berubah. Aku bisa melihat bagaimana matanya melirik ke arah Mas Faisal yang sedang sibuk dengan dokumen. Ternyata, wanita ini memang hanya mengincar harta. Malam itu, di rumah yang kini benar-benar menjadi milikku sendiri, aku berdiri lama di depan cermin. Wajah yang kulihat sudah berbeda, garis-garis kelelahan di bawah mata, tapi juga kekuatan baru di balik sorot mata. Aku menyentuh permukaan cermin itu, seakan ingin meyakinkan diri sendiri bahwa aku masih ada, masih utuh. "Mulai besok," bisikku pada bayanganku sendiri, "hidupmu akan berbeda. Lebih baik, lebih kuat." Aku mengambil handphone dan membuka album foto lama. Satu persatu gambar kebersamaan kami kuhapus. Setiap foto yang lenyap terasa seperti melepas beban dari pundak. Ketika sampai pada foto pernikahan kami, jemariku berhenti sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena ingin mengingat sekali lagi betapa bahagianya aku saat itu. Bahagia dalam kebodohan. Tombol delete akhirnya tertekan. Di luar jendela, hujan mulai turun. Tetesan airnya mengalir di kaca, seolah membersihkan segala kenangan buruk. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang membawa harapan baru. Besok akan menjadi hari pertama hidupku yang baru. Dan aku akan memastikan mereka menyaksikan setiap kesuksesanku. Pagi itu, sinar mentari yang menembus jendela kamarku terasa berbeda. Lebih terang, lebih hangat, seakan menyetrum setiap sel dalam tubuhku dengan energi baru. Aku bangkit dari tempat tidur dengan tekad yang mengkristal. Hari ini adalah awal dari hidup baru. Tidak lagi ada air mata. Tidak lagi ada ratapan. Yang ada hanyalah langkah pasti menuju kebangkitan. Aku berdiri lama di depan lemari pakaian, menatap koleksi baju-bajuku yang selama ini selalu kupilih untuk menyenangkan Mas Faisal. Gaun-gaun feminim dengan warna-warna pastel yang lembut. Dengan gerakan mantap, aku menyapu semua itu ke samping dan mengeluarkan satu set blazer hitam yang belum pernah kupakai. Blazer itu mewakili sosok baru yang ingin kujadikan. Seorang Dinda yang tegas, independen, dan tak lagi bisa direndahkan. Di meja rias, kuoleskan lipstik merah marun yang selama ini tak pernah kugunakan karena Mas Faisal bilang, terlalu berani. Warna itu seperti api yang membakar sisa-sisa keraguanku. Ketika aku menatap pantulan diriku di cermin, yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan sorot mata penuh tekad. Catering, rasa Dinda, yang dulu kujalankan sebagai usaha sampingan,
kini menjadi fokus utamaku. 2 hari setelah perceraian, kususun ulang dapur rumahku yang luas menjadi dapur produksi. Aku mengeluarkan semua buku resep warisan ibuku, resep-resep autentik yang selama ini kusimpan karena Mas Faisal lebih suka masakan ala restoran. Pagi itu, dengan semangat baru, kuangkat telepon dan menghubungi satu persatu klien lamaku. Suaraku tak lagi ragu ketika berkata, "Ibu Dinda siap menerima pesanan lagi, dengan menu baru yang lebih istimewa." Pukul 4.30, aku sudah berdiri di dapur. Tanganku dengan cekatan memotong bumbu, mengaduk dalam wajan, menciptakan aroma yang menggugah selera. Setiap gerakanku penuh keyakinan, seolah dengan setiap tumisan, aku sedang membakar masa lalu yang pahit. Ketika paket pertama siap diantarkan, aku memandangi kotak-kotak makan yang rapi terbungkus dengan logo baruku, sebuah ilustrasi wanita berkepang tunggal yang sedang mengangkat wajan, dengan tagline, "From my heart to your table." Namun, dunia bisnis tak semudah yang kubayangkan. Siang itu, telepon dari Bu Rina, salah satu klien lamaku, membuat jantungku berdetak kencang. "Dinda, maaf ya, tapi pesanan untuk arisan besok dibatalkan. Tasya bilang dia sudah pesan dari catering baru." Nama itu seperti tamparan. Tapi justru di saat itulah darahku mendidih dalam tekad. "Tidak masalah, Bu. Tapi boleh saya tahu, catering apa yang Bu Rina gunakan?" "Namanya Tasya's Kitchen. Katanya lebih modern." Aku menggigit bibir. Jadi begini cara mereka memerangiku? Dengan menyaingi usahaku? Malam itu, daripada larut dalam amarah, aku membuka laptop dan mulai merancang strategi pemasaran baru. Sosial media menjadi senjataku. Kurekam setiap proses memasak, kuangkat cerita di balik setiap resep warisan keluarga, dan yang paling penting, kutunjukkan kualitas sebenarnya. Tak lupa, kuunggah foto-foto makanan dengan plating elegan di teras rumah baruku yang luas, dengan kolam renang biru sebagai latar belakang. Biarlah mereka melihat. Sementara mereka sibuk menyaingiku, aku sudah berada di level yang berbeda. Pukul 23, ketika aku sedang sibuk mengemas pesanan untuk esok hari, telepon berdering. "Dinda, ini Ardi, teman Faisal dulu." Suara di seberang sana terdengar ragu. Aku segera mengenali Ardi, rekan bisnis mantan suamiku yang selalu bersikap sopan padaku. "Aku dengar kamu buka catering lagi. Kebetulan perusahaan kami butuh catering rutin untuk 50 karyawan. Apa kamu tertarik?" Ada jeda sejenak sebelum ku jawab, "Tentu, Ardi. Tapi aku perlu tahu, apakah Faisal atau Tasya ada hubungannya dengan ini?" "Tidak," suaranya tegas. "Ini murni karena aku tahu kualitas masakanmu. Faisal, dia sudah beda sekarang." Pesanan pertama dari perusahaan Ardi menjadi titik balik. Makanan yang kuhantarkan pagi itu mendapat pujian dari banyak karyawan. Di antara kotak makan yang kembali kosong, ada satu notes kecil. "Terima kasih untuk makan siang terbaik dalam sebulan terakhir. Karyawan di lantai 3. Senyum pertamaku sejak perceraian mereka. Ini baru awal. Aku tahu jalan ini masih panjang. Tapi setiap langkah kini kutapaki dengan keyakinan baru." Sementara di seberang jalan, dari balik jendela rumah mereka yang mulai terlihat kusam, aku tahu ada sepasang mata yang mengawasiku dengan perasaan campur aduk. Biarlah mereka melihat. Biarlah mereka menyaksikan kebangkitanku. Pagi itu, langit masih berwarna biru keabu-abuan ketika aku berdiri di sebidang tanah kosong yang baru saja resmi menjadi milikku. Angin pagi berhembus pelan, membelai rambutku yang sengaja kukonde rapi ke belakang. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium aroma tanah basah setelah hujan semalam. Tanah ini, persis di seberang rumah bekas suamiku bersama Tasya, akan menjadi kanvas kebangkitanku. Kubuka gulungan blueprint yang diberikan arsitek, mataku meneliti setiap garis dan angka dengan seksama. Rumah 2 lantai dengan desain modern minimalis.
bisikku sementara jari telunjukku menelusuri rencana kamar-kamar yang akan berdiri di sini. Dengan kolam renang di sisi timur, dan taman tropis seluas 200 meter persegi. Suara mesin penggali tanah memecah kesunyian pagi. Para pekerja mulai menancapkan patok-patok kayu, mengukur dengan teliti setiap jengkal tanah. Aku sengaja memilih untuk hadir di hari pertama pembangunan, berdiri tegap di balik pagar sementara yang dipasang, dengan gaun linen putih sederhana dan kacamata hitam besar yang menyembunyikan mataku. Tidak butuh waktu lama bagi mereka di seberang jalan untuk menyadari kehadiranku. Pintu rumah mereka terbuka kasar, dan Tasya melangkah keluar dengan rambut acak-acakan, masih mengenakan daster tidur. Matanya yang sipit itu membelalak ketika melihat aktivitas di tanah lapang di hadapannya. "Dinda, apa yang kamu lakukan di sini?" teriaknya dengan suara serak yang belum sepenuhnya terbangun. Aku perlahan memutar tubuhku, membiarkan senyum tipis mengambang di bibirku sebelum menjawab dengan tenang. "Aku sedang membangun rumah, Tasya. Bukankah itu jelas?" Mas Faisal muncul di belakang Tasya. Wajahnya pucat. "Kamu membeli tanah ini?" "Ya," jawabku singkat sambil menyesap kopi dari termos kesayanganku. "Lokasinya strategis. Dekat dengan pusat kota, tapi masih cukup tenang." Aku sengaja tidak menyebut alasan sebenarnya, bahwa dari jendela kamar tidur utama rumah ini nantinya, aku bisa melihat langsung ke teras rumah mereka. Tasya tiba-tiba menarik lengan Mas Faisal. "Kita tidak butuh tetangga seperti dia," hardiknya sebelum menarik suamiku masuk kembali dan membanting pintu. Minggu-minggu berikutnya penuh dengan aktivitas. Setiap pagi aku datang dengan mobil baru berwarna silver, mengenakan outfit kerja yang rapi, blazer dan celana panjang linen, rambut selalu tertata sempurna. Aku sengaja membuat penampilanku selalu flawless setiap kali mereka berpotensi melihatku. Suara deru mesin konstruksi menjadi musik sehari-hari. Aku sering berdiri di tepi lahan, mengawasi setiap perkembangan dengan seksama. Ketika pondasi mulai dituang, aku meminta agar dinding yang menghadap rumah mereka dibuat sedikit lebih tinggi dari rencana semula. "Untuk privasi," kataku pada arsitek dengan senyum tak bersalah. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa instalasi pipa air, seorang kurir mendatangiku dengan paket. "Untuk Nyonya Dinda." Aku menerima kotak itu dengan heran. Tidak ada nama pengirim. Ketika kubuka, isinya adalah setumpuk foto-foto lama, gambar pernikahanku dengan Mas Faisal. Semua telah disobek-sobek dengan kasar. Aku menahan tawa. Jadi begini cara Tasya mencoba menggangguku? Esoknya, aku mengirim balasan. Sebuah bingkai foto besar yang dipajang di sisi rumah yang sedang dibangun. Foto itu memperlihatkan aku sedang tersenyum bangga di depan bisnis cateringku yang semakin sukses, dengan latar belakang rumah megah yang sedang dalam proses pembangunan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai memperhatikan perubahan perilaku mereka. Tasya yang dulu selalu tampil dengan pakaian mahal, kini terlihat lebih sederhana. Mas Faisal sering terlihat pulang larut malam, wajahnya lelah. Suatu hari, ketika aku sedang berbincang dengan kontraktor, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari rumah mereka. "Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu menghabiskan gajimu untuk apa?" teriak Tasya dari dalam rumah. Jawaban Mas Faisal tidak terdengar jelas, tapi suara barang-barang pecah cukup menjelaskan situasi. Kontraktorku mengangkat alis. "Tetangga yang ramai," komentarnya sarkastik. Aku hanya tersenyum. Oh, mereka hanya sedang menikmati kehidupan pernikahan yang mereka perjuangkan begitu keras. Ketika struktur utama rumah sudah berdiri, aku meminta agar dinding eksterior bagian depan diberi lapisan marmer putih mengkilap yang akan memantulkan sinar matahari langsung ke rumah mereka di seberang jalan. "Pastikan kamar tidur utama ada di lantai 2, pesanku pada arsitek. Dengan balkon yang menghadap ke pemandangan tertentu." Malam sebelum tahap akhir pembangunan dimulai, aku berdiri di tengah kerangka rumah yang sudah mulai berbentuk.
Angin malam berhembus melalui celah-celah dinding yang belum sempurna, membelai kulitku. Di seberang jalan, lampu kamar tidur mereka menyala. Bayangan dua orang terlihat sedang bertengkar lagi. Aku mengangkat segelas anggur yang kubawa. Untuk awal yang baru, bisikku pada angin malam, sebelum menenggak isi gelas sampai habis. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah monumen kemenanganku. Dan mereka akan menyaksikan setiap detilnya. 6 bulan telah berlalu sejak peletakan batu pertama. Dan kini rumah megahku berdiri sempurna di atas tanah yang dulu kosong. Pagi ini, aku berdiri di gerbang utama, menatap bangunan 2 lantai yang seakan memancarkan kemewahan dari setiap sudutnya. Dinding marmer putihnya berkilauan tertimpa sinar matahari pagi, kontras dengan rumah Mas Faisal dan Tasya di seberang yang kini terlihat semakin kusam dan tidak terawat. Aku melangkah masuk melalui pintu kayu oak berukir yang sengaja kuperintahkan dibuat khusus dari Italia. Setiap langkahku di lantai granit mengeluarkan gema yang memenuhi ruang tamu luas dengan langit-langit setinggi 5 meter. Kaca patri di jendela-jendela besar memantulkan cahaya berwarna-warni ke seluruh ruangan, menciptakan permainan cahaya yang memukau. Barang-barang pindahanku tiba tepat pukul 8 pagi. Aku menyaksikan para pekerja dengan hati-hati memindahkan furnitur-furnitur pilihanku yang baru, sofa kulit Italia berwarna krem, meja makan marmer dengan 8 kursi velvet, dan lukisan-lukisan original yang kuperoleh dari galeri seni ternama. Letakkan piano grand di sudut ruang keluarga. Perintahku pada salah satu pekerja sambil menunjuk ke area di dekat jendela besar yang sengaja kudesain untuk pemandangan langsung ke rumah seberang. Ketika mereka mengangkat penutup piano hitam mengkilap itu, aku tidak bisa tidak tersenyum. Aku sama sekali tidak bisa memainkan piano. Tapi benda ini adalah investasi terbaik untuk membuat mereka di seberang tahu betapa tingginya level hidupku sekarang. Minggu berikutnya, kumulai persiapan untuk pesta housewarming. Aku mempekerjakan event planner terbaik di kota untuk mengatur segala sesuatunya. Kami akan menyiapkan tenda di taman belakang dengan lampu gantung kristal, kata event planner itu sambil menunjukkan sketsa. Dan kolam renang akan dikelilingi lilin apung. Aku mengangguk puas. Dan pastikan ada spot khusus untuk foto dengan latar belakang rumah. Mungkin di dekat air mancur. Tentu, Nyonya Dinda. Undangan dikirim ke semua kenalan bisnis dan teman-teman lama, kecuali tentu saja beberapa orang tertentu. Tapi aku tahu berita tentang pestaku akan sampai ke telinga mereka. 3 hari sebelum acara, pengiriman barang-barang mewah berdatangan. Karpet Persia seharga mobil baru, vas kristal dari Praha, bahkan patung perunggu kecil yang kudapat dari lelang di Paris. Aku sengaja meminta semua pengiriman dilakukan di siang bolong, ketika aku tahu Tasya sedang berada di rumah. Pandanganku tertangkap bayangan di jendela rumah mereka ketika truk pengiriman barang mewah parkir di depan rumahku. Aku bisa membayangkan betapa geramnya Tasya melihat semua kemewahan ini. Lampu-lampu di rumah dan tamanku menyala terang, menciptakan siluet megah yang pasti terlihat jelas dari seberang jalan. Tamu-tamu mulai berdatangan dengan pakaian kaktail mereka yang elegan. Suara tawa dan musik jazz hidup memenuhi udara. Aku berdiri di pintu masuk mengenakan gaun panjang warna emas yang melekat sempurna di tubuh. Rambutku ditata profesional dengan riasan wajah yang flawless. Selamat datang di rumahku, sambutku pada setiap tamu dengan senyum manis, sambil sesekali melirik ke arah rumah seberang yang terlihat gelap kecuali satu kamar. Kamar tidur utama tempat 2 siluet terlihat berdiri di balik tirai. Puncak acara adalah ketika aku mempersilakan tamu-tamu untuk tur keliling rumah. Dengan bangga kuperlihatkan dapur profesional dengan peralatan stainless steel termahal, ruang bioskop pribadi, dan tentu saja, kamar tidur master dengan balkon yang menghadap langsung ke rumah Mas Faisal dan Tasya. Dan ini adalah pemandangan favoritku, kataku sambil membuka tirai lebar-lebar, memastikan cahaya dari kamarku yang terang benderang menerpa langsung ke jendela kamar mereka. Beberapa tamu tertawa mengerti. Beberapa lainnya hanya mengangguk-angguk dengan senyum kecut.
Tapi aku tidak peduli. Ini adalah momen kemenanganku. Keesokan harinya, ketika pekerja kebun sedang membersihkan sisa-sisa pesta, aku melihat Tasya keluar rumah dengan wajah masam. Dia berjalan cepat menyeberang, berhenti tepat di depan pagarku. "Kamu pikir kamu sangat pintar, ya?" hardiknya dengan suara bergetar. Aku yang sedang duduk santai di teras sambil menyesap kopi pagi, hanya mengangkat alis. "Oh, Tasya, apa kabar? Sayang kamu tidak bisa datang semalam." Pestanya meriah sekali. Matanya menyipit. "Kamu sengaja membangun rumah ini di sini hanya untuk menyiksa kami." Aku tersenyum manis. "Siksa? Aku hanya membangun rumah impianku. Kalau kamu merasa tersiksa, mungkin itu masalah pribadimu." Dia menggigit bibirnya, wajahnya memerah. "Kamu tidak akan menang, Dinda. Faisal memilih aku, ingat itu." "Ya, dan sekarang dia semua milikmu," jawabku dingin. "Termasuk utang-utangnya dan rumah mungil itu. Selamat menikmati." Tasya berbalik dan pergi dengan langkah berat. Aku kembali menyeruput kopiku, menikmati matahari pagi yang hangat. Di dalam rumah megah ini, dengan segala kemewahannya, aku akhirnya merasa puas. Mereka bisa mempertahankan cinta palsu mereka. Aku memiliki segalanya yang benar-benar berharga: kebebasan, kemandirian, dan kepuasan melihat mereka menyadari betapa besar kesalahan mereka. Matahari pagi menyinari teras rumahku dengan lembut ketika aku duduk menikmati sarapan sehat yang disiapkan oleh asisten rumah tanggaku. Dari posisiku yang nyaman di kursi rotan berlapis bantal sutra, aku bisa melihat dengan jelas aktivitas di seberang jalan. Pagi ini, suasana di rumah Mas Faisal dan Tasya terlihat berbeda dari biasanya. Ada mobil sedan tua berwarna kusam terparkir di halaman depan mereka, dan seorang pria berkemeja lengan pendek dengan tas dokumen di tangan sedang mengetuk pintu mereka dengan nada yang tidak sabar. Aku menyipitkan mata, mencoba memahami situasi yang sedang terjadi. Pria itu, sepertinya debt collector, berbicara dengan intonasi tinggi yang bisa kudengar samar-samar dari jarak ini. Tasya muncul di pintu dengan rambut acak-acakan, mengenakan daster yang sudah kusut. Ekspresinya berubah drastis dari ngantuk menjadi panik ketika pria itu menunjukkan selembar dokumen. Beberapa hari kemudian, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka ketika sedang berkebun di halaman depan. Suara Tasya yang melengking terbawa angin sore. "Kamu bilang gajimu cukup untuk membayar cicilan. Sekarang tagihan menumpuk, dan kita bahkan tidak bisa membayar listrik bulan ini." Suara Mas Faisal lebih rendah, tapi nada frustrasinya jelas. "Aku sudah bekerja lembur setiap hari. Tapi dengan utang yang kita miliki, gajiku tidak akan pernah cukup." Aku memotong ranting mawar dengan gunting kebun khusus, tersenyum kecil mendengar pengakuan itu. Ternyata rumah yang mereka beli dengan uangku dulu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Penasaran dengan situasi keuangan mereka, aku menyuruh seorang kenalanku yang bekerja di bank untuk melakukan pengecekan kecil, tentu saja dengan cara yang legal. Hasilnya cukup mengejutkan. Rumah mereka terancam disita, lapor temanku melalui telepon. Ternyata setelah perceraianmu, mereka mengambil KPR lagi untuk renovasi rumah itu. Sekarang cicilannya sudah telat 3 bulan. Aku menghela napas panjang. Jadi inilah hasil dari keserakahan mereka. Tasya yang dulu selalu pamer tas branded dan sepatu mahal di media sosial, ternyata hanya membangun image semata. Suatu sore, ketika aku sedang bersantai di kolam renang, terdengar suara pintu gerbangku dibuka. Aku mengangkat kepala dan melihat Tasya berdiri di sana dengan wajah yang biasanya penuh kesombongan kini terlihat lesu. "Dinda, aku perlu bicara," katanya dengan suara kecil, sangat berbeda dari nada tinggi yang biasa ia gunakan. Aku tidak segera menjawab, malah berenang perlahan ke tepi kolam sebelum mengambil handuk dan menyampirkan di bahu. "Ada apa, Tasya?"
Kamu terlihat tidak seperti biasanya. Dia menggigit bibir bawahnya. Maksudku, aku butuh pinjaman. Sedikit saja. Untuk membayar tagihan rumah. Aku hampir tersedak mendengar permintaannya. Kamu serius? Setelah semua yang terjadi, kamu berani datang ke rumahku dan meminjam uang? Tasya menunduk. Aku tahu kita punya masalah di masa lalu. Tapi, tidak ada tapi. Tasya, potongku dingin. Kamu dan Mas Faisal sudah mengambil uangku dulu. Sekarang hadapi konsekuensi dari pilihanmu. Pertemuan tak terduga terjadi di supermarket elit beberapa hari kemudian. Mas Faisal terlihat jauh lebih tua dari usianya, dengan kemeja yang sudah tidak licin lagi dan sepatu yang solnya mulai mengelupas. Din. Sapanya dengan suara serak ketika melihatku di lorong makanan beku. Aku mengangguk formal. Faisal. Dia melihat kereta belanjaku yang penuh dengan bahan makanan organik dan wine impor, lalu memandang keretanya yang hanya berisi mie instan dan beberapa kaleng makanan murah. Aku minta maaf atas segalanya, bisiknya tiba-tiba. Aku berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Maafmu datang 3 tahun terlambat, Faisal. Tapi tidak apa-apa. Lihatlah sisi positifnya. Setidaknya kamu sekarang bersama dengan cinta sejatimu, bukan? Wajahnya berkerut mendengar sindiranku sebelum akhirnya berbalik dan pergi dengan langkah gontai. Minggu-minggu berikutnya, tanda-tanda kesulitan keuangan mereka semakin jelas. Rumah mereka yang dulu selalu rapi sekarang terlihat kusam dengan cat yang mulai mengelupas. Tasya tidak lagi terlihat mengenakan perhiasan atau tas branded seperti dulu. Bahkan, aku memperhatikan mereka mulai menjual beberapa perabotan melalui akun marketplace. Puncaknya adalah ketika suatu pagi aku melihat pemberitahuan pengosongan rumah terpampang di pintu mereka. Ternyata bank sudah mengambil alih rumah itu karena tunggakan yang menumpuk. Aku berdiri di balkon kamar tidurku, menyeruput teh hangat sambil menyaksikan Mas Faisal dan Tasya memuat barang-barang mereka ke dalam truk sewaan yang kecil. Tasya terlihat sedang berdebat dengan petugas bank, sementara Mas Faisal hanya duduk lesu di kursi depan dengan wajah kosong. Malam itu, aku berdiri di depan jendela besar rumahku yang mewah, memandangi rumah seberang yang kini gelap dan kosong. Seharusnya aku merasa puas, tapi yang kurasakan justru kehampaan aneh. Apakah ini yang kuinginkan? Melihat mereka hancur? Tiba-tiba teleponku berdering. Itu Ardi, kekasih baruku. Sudah makan malam, sayang? Tanyanya penuh perhatian. Aku tersenyum mendengar suaranya. Belum. Ayo makan di luar malam ini. Saat mengakhiri telepon, aku melirik sekali lagi rumah seberang yang gelap. Mungkin inilah akhir dari babak ini. Mereka sudah mendapatkan karma mereka, dan sekarang saatnya aku benar-benar melangkah maju, tanpa perlu terus memandang ke belakang lagi. Udara pagi yang sejuk menyapu teras rumahku ketika aku duduk menikmati sarapan sehat hasil olahan koki pribadiku. Namun, ketenangan pagi itu segera pecah ketika telepon genggamku berdering tak henti-hentinya. Rupanya, pesan demi pesan masuk dari beberapa klien setiaku, semuanya bernada serupa. Mereka membatalkan kontrak catering untuk acara-acara mendatang. Maaf, Bu Dinda. Kami terpaksa membatalkan kerjasama karena ada isu-isu yang beredar. Dengan gerakan cepat, kubuka media sosial dan segera menemukan sumber masalah. Tasya telah melancarkan serangan ganas melalui akun-akun palsu, menyebarkan rumor bahwa cateringku menggunakan bahan kadaluarsa dan tidak higienis. Bahkan lebih keji lagi, dia menyebarkan foto-foto editan yang menunjukkan dapur kotor. Padahal jelas-jelas itu bukan dapurku. Aku mengepalkan tangan, kuku-kuku jemariku menancap di telapak tangan. Berani sekali dia. Alih-alih panik, aku segera mengumpulkan tim humas dan hukumku. Saya ingin kalian dokumentasikan setiap proses kerja kita hari ini. Perintahku pada staf dokumentasi.
Dari penerimaan bahan mentah sampai penyajian akhir. Sepanjang hari itu, timku merekam setiap detail proses kerja dapur profesionalku. Kuperlihatkan kulkas-kulkas berisi bahan organik segar, sertifikat higienitas dari Dinas Kesehatan, bahkan testimoni langsung dari supplier ternama. Malam itu, kuunggah video lengkap berdurasi 15 menit di semua platform media sosial bisnisku, dengan judul Behind the Scenes, kejujuran di balik setiap hidangan rasa Dinda. Tak lupa, kusertakan surat pernyataan dari pengacara tentang tindakan hukum yang akan kujalani terhadap penyebar fitnah. Reaksi netizen luar biasa. Dalam hitungan jam, videoku viral dengan ribuan komentar mendukung. Klien-klien yang semula ragu justru membanjiri inbox dengan permintaan maaf dan konfirmasi ulang pesanan. Namun yang paling memuaskan adalah ketika Tasya sendiri terjebak dalam kebohongannya. Seorang netizen jeli menemukan metadata foto-foto yang dia sebarkan, ternyata diambil dari situs stok foto asing. Fakta ini membuat Tasya menjadi bahan olokan di media sosial. 2 hari setelah skandal itu, Tasya muncul di depan gerbang rumahku dengan wajah merah padam. "Kamu pikir kamu menang?" teriaknya saat aku keluar untuk menghadapinya. Aku menyilangkan tangan dengan tenang. Aku tidak perlu berpikir. Tasya, fakta yang berbicara. Dia mengeluarkan telepon genggamnya. Aku punya bukti lain. Lihat ini. Yang kulihat adalah foto-foto aku sedang berbincang dengan Ardi di sebuah kafe. Gambar biasa saja yang dibuat seolah-olah ada skandal. Aku hanya tertawa. Serius? Ini yang mau kamu gunakan? Ardi adalah kekasihku sekarang. Semua orang sudah tahu. Tasya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Kamu merusak hidupku. Tidak, sayang. Jawabku dingin. Kamu yang merusak hidupmu sendiri saat memutuskan untuk mengambil suami orang dan uang yang bukan hakmu. Minggu berikutnya, bisnis cateringku justru mengalami peningkatan pesanan hingga 40%. Rupanya, kontroversi yang dibuat Tasya malah menjadi promosi gratis yang mengangkat popularitasku. Acara cooking show perdana yang kubuat di studio rumah malah ditonton puluhan ribu orang. Di tengah siaran langsung, kuundang beberapa selebriti dan food vlogger ternama untuk membuktikan langsung kualitas masakanku. Aku mendapat kabar dari tetangga bahwa Tasya dan Mas Faisal terlihat sedang berdebat hebat di halaman rumah mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Tasya mengemasi barang-barangnya dan pergi dengan taksi. Rupanya, tekanan sosial dan masalah keuangan telah merenggangkan hubungan mereka. Mas Faisal terlihat semakin sering pulang dalam keadaan mabuk, sementara Tasya, yang dulu selalu tampil sempurna, kini terlihat lusuh dan sering menangis di telepon. Di malam yang tenang, aku berdiri di balkon kamar tidur mewahku, menatap rumah seberang yang kini hanya dihuni Mas Faisal sendirian. Seharusnya aku merasa puas, tapi yang kurasakan justru penyesalan, bukan untuk mereka, tapi untuk waktuku yang terbuang memikirkan balas dendam. Telepon berdering. Ardi mengirim pesan. Sudah kubooking restoran Italia untuk besok malam. Kamu layak dapatkan yang terbaik. Aku tersenyum. Mungkin inilah saatnya aku benar-benar melangkah maju, meninggalkan semua drama ini di belakang. Tapi satu hal yang pasti, Tasya telah belajar bahwa bermain api hanya akan membakar dirinya sendiri. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Butiran air menghantam kaca jendela kamarku dengan ritme yang keras dan tak beraturan. Aku sedang asyik merapikan dokumen bisnis di meja kerja ketika bel rumahku berbunyi nyaring, memecah kesunyian. Melalui monitor CCTV, kulihat sosok yang tak asing berdiri terisak di bawah payung yang nyaris robek. Mas Faisal, dengan baju yang basah kuyup meski berpayung, wajahnya yang dulu selalu tampan kini tampak sembab dan merah oleh alkohol. Dengan hati berdebar, kubuka pintu sedikit, cukup untuk mendengar suaranya tapi tidak cukup untuk mengundangnya masuk. Bau alkohol yang kuat langsung menerpaku, bercampur dengan bau tubuh yang tak terawat. Din, aku tahu sudah larut, ucapnya dengan suara serak,
matanya berkaca-kaca. Tapi aku harus bicara padamu. Aku menghela napas, mempertimbangkan antara membiarkannya masuk atau mengusirnya pergi. Tapi rasa penasaran dan mungkin sedikit belas kasihan membuatku membuka pintu lebih lebar. 5 menit saja, Faisal. Aku sedang sibuk. Dia tersandung masuk, tubuhnya limbung sebelum akhirnya jatuh terduduk di sofa kulit putih kesayanganku, meninggalkan noda air dan lumpur. Aku mengerutkan kening tapi memilih diam. Semuanya berantakan. Din, dia memulai, tangannya gemetar memegang gelas air yang kuberikan. Tasya, dia meninggalkanku seminggu yang lalu. Bisnisku bangkrut, rumahku disita bank, dan sekarang aku tinggal di kamar kos murahan. Aku mengamatinya dengan seksama, kerutan di dahinya yang semakin dalam, rambutnya yang mulai menipis dan beruban, gigi yang menguning. Ini bukan lagi Mas Faisal yang dulu ku kenal, pria tampan dan penuh percaya diri yang membuatku jatuh cinta 10 tahun lalu. Kenapa kamu datang ke sini, Faisal? Tanyaku dingin. Dia menatapku dengan tatapan memelas yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku ingin minta maaf. Aku salah, Din. Salah besar. Aku terbutakan oleh Tasya, oleh keserakahanku sendiri. Tangannya yang dulu kuat kini mencengkeram lututnya sendiri dengan erat. Aku melihatmu sekarang sukses, bahagia, punya segalanya. Dan aku kehilangan semuanya, termasuk wanita terbaik yang pernah kumiliki. Perkataannya membawaku kembali ke masa lalu, pada hari-hari awal pernikahan kami ketika kami masih tinggal di rumah kecil dengan atap yang bocor ketika hujan. Aku yang rela makan mie instan berbulan-bulan agar bisa menyekolahkan adik-adikku, sementara dia berjanji akan membahagiakanku. Kamu ingat ketika kita pertama kali menikah? Tanyaku tiba-tiba. Suaraku lebih lembut dari yang kurencanakan. Kamu berjanji akan membelikanku rumah besar suatu hari nanti. Dia mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya yang kusut. Dan sekarang, kamu punya rumah megah ini. Bukan karena aku, tapi meskipun ada aku. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang hujan yang masih deras. Apa yang kamu harapkan dariku sekarang, Faisal? Apa kamu pikir dengan meminta maaf, semuanya akan kembali seperti dulu? Tidak, aku tahu aku sudah kehilanganmu untuk selamanya, jawabnya dengan getir. Aku hanya ingin kamu tahu betapa menyesalnya aku. Setiap hari aku harus melewati rumahmu ini, melihat semua keberhasilanmu, dan menyadari bahwa aku melemparkan mutiara demi kaca. Aku menarik napas panjang sebelum berbalik menghadapnya. Aku terima permintaan maafmu, Faisal. Tapi itu tidak mengubah apapun. Kamu dan Tasya sudah membuat pilihan, dan aku sudah melangkah maju. Kulihat bahunya tergetar hebat saat menahan isak. Aku tahu, aku hanya berharap. Tidak ada harapan di antara kita lagi, potongku dengan tegas tapi tidak keras. Tapi sebagai mantan istrimu, aku akan membantumu sekali ini saja. Aku mengambil cek dari laci meja dan mengisinya dengan nominal yang cukup untuk menyewa kamar yang layak selama 6 bulan. Ini bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku tidak ingin melihat manusia yang dulu kuhormati merosot seperti ini. Dia menerima cek itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh menetes di atas kertas itu. Terima kasih, kamu selalu lebih baik dariku. Ketika pintu tertutup di belakangnya, aku kembali ke jendela, melihat tubuhnya yang bungkuk berjalan tertatih-tatih di tengah hujan. Ada rasa sedih yang aneh, bukan untuk pernikahan kami yang sudah berakhir, tapi untuk semua mimpi dan harapan muda yang terkubur bersama keputusan-keputusan salah. Teleponku bergetar. Pesan dari Ardi. Masih terjaga? Aku bisa datang jika kamu butuh teman. Aku tersenyum kecil dan membalas. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Besok kita makan siang bersama ya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku benar-benar merasa bebas.
Bukan karena melihat penderitaan mantan suamiku, tapi karena akhirnya aku bisa memaafkan. Bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Minggu-minggu setelah kepergian Mas Faisal dari rumah kontrakannya, aku mulai mendengar kabar tentang Tasya dari berbagai sumber. Rupanya, wanita yang dulu begitu percaya diri merusak rumah tanggaku itu kini sedang mengalami masa-masa sulit. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa media sosial bisnis cateringku, sebuah akun tidak dikenal mengirimiku pesan berisi link artikel dari sebuah portal berita lokal. Jari gemetar membuka link tersebut, dan yang terpampang di layar membuat napasku sesaat tertahan. Foto Tasya dengan wajah tanpa make up, rambut acak-acakan, mengenakan seragam waitress di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Judul artikelnya berbunyi, "Mantan wanita simpanan hidup susah setelah ditinggal pasangan." Aku membaca artikel itu dengan perasaan campur aduk. Ternyata setelah meninggalkan Mas Faisal, Tasya mencoba peruntungan di kota besar dengan modal sisa tabungannya. Namun tanpa pengalaman kerja yang memadai dan hanya mengandalkan penampilan, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan layak. Kafe tempatnya bekerja sekarang terkenal karena jam kerja yang panjang dan gaji kecil. Takdir memang memiliki cara kerja yang unik. Suatu hari, ketika aku sedang meeting bisnis dengan calon klien di sebuah hotel berbintang, aku melihat sosok familiar membawa nampan berisi minuman. Tasya, dengan seragam waitress hotel yang ketat, matanya membelalak ketika melihatku duduk di meja meeting VIP. Wajahnya memucat ketika menyadari keberadaanku. Tangannya gemetar hingga membuat gelas di nampannya bergetar. Aku sengaja memesan jus jeruk, dan dialah yang harus mengantarkannya ke mejaku. "Jus jeruk untuk Nyonya," bisiknya dengan suara hampir tak terdengar, menunduk dalam-dalam. "Terima kasih," jawabku tenang, sengaja membuat kontak mata. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini tampak lesu dan tak berdaya. Ketika meeting usai, kudapati Tasya menungguku di dekat lift. "Dinda, aku..." Mulutnya terbuka tutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. "Ya, Tasya. Aku minta maaf," desisnya. Air mata mulai mengalir di pipinya yang tak lagi mulus. "Aku tahu permintaan maafku tak berarti apa-apa bagimu sekarang. Tapi lihatlah aku sekarang. Terhina, bekerja keras untuk sesuap nasi. Ini karma untuk semua yang kulakukan padamu." Aku mengamatinya dengan seksama. Tasya yang dulu selalu mengenakan pakaian branded termahal, kini memakai seragam polyester yang sudah kusut. Kukunya yang dulu selalu manicure sempurna kini patah dan kotor. Bau parfum mahalnya tergantikan oleh bau keringat yang tertutup aroma sabun murah. Aku menarik napas panjang. "Aku tidak bahagia melihatmu seperti ini, Tasya." Dia terkejut, matanya membesar. "Benar, kamu telah menyakitiku. Tapi melihatmu menderita tidak membuatku merasa lebih baik," lanjutku dengan jujur. "Aku sudah melupakan masa lalu dan fokus pada masa depanku." Aku mengeluarkan kartu nama dari tas. "Ini kontak HRD di perusahaanku. Jika kamu benar-benar ingin berubah, mereka punya lowongan untuk posisi staf dapur. Gajinya cukup baik, dan kamu bisa belajar skill baru." Tasya terisak, tangannya menutup mulut. Kenapa kamu membantuku?" "Bukan untukmu. Untuk diriku sendiri," jawabku tegas. "Aku tidak ingin menjadi sepertimu, penuh dendam dan kebencian. Ini adalah caraku menutup bab itu selamanya." 2 minggu kemudian, aku mendapat laporan dari manajer operasional bahwa Tasya memang melamar dan telah diterima sebagai helper di dapur produksi. Awalnya staf lain skeptis, tapi seiring waktu, mereka melaporkan bahwa Tasya bekerja keras dan tidak pernah mengeluh. Suatu pagi, ketika aku melakukan inspeksi rutin ke dapur produksi, kulihat Tasya sedang mengupas bawang dengan cekatan. Dia terkejut melihatku, lalu memberikan anggukan hormat. "Selamat pagi, Bu Dinda," sapanya dengan sopan. "Selamat pagi, Tasya. Bagaimana pekerjaanmu?"
Dia tersenyum kecil. Sulit, tapi aku belajar banyak. Terima kasih atas kesempatan ini. Di mobil dalam perjalanan pulang, aku merenungkan perubahan yang terjadi. Dulu, aku membayangkan akan merasa puas melihat mereka menderita. Tapi kenyataannya, melepaskan semua itu justru memberikan kedamaian yang tidak kuduga. Ardi, yang menjemputku, memegang tanganku. Kamu baik hari ini. Memberi kesempatan kedua pada musuhmu. Aku menggeleng. Bukan musuh, Ardi. Hanya orang tersesat yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Malam itu, ketika aku berdiri di balkon rumah mewahku, memandang bintang-bintang yang bertaburan, aku menyadari satu hal, karma memang datang dengan berbagai bentuk. Terkadang yang kita anggap sebagai hukuman terberat, justru menjadi pelajaran terbaik. Untuk Mas Faisal yang kini tinggal di rumah sederhana, tapi mulai bangkit dengan usaha kecil-kecilan. Untuk Tasya yang akhirnya belajar arti kerja keras dan kejujuran. Dan untuk diriku sendiri, yang akhirnya menemukan kebahagiaan sejati bukan dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk memaafkan dan melangkah maju. Kabarnya datang secara tak terduga di tengah kesibukanku mempersiapkan acara peluncuran menu baru catering. Seorang rekan bisnis yang kebetulan memiliki hubungan dengan supplier bahan makanan, menyampaikan berita itu secara santai saat kami bertemu di sebuah pertemuan bisnis. Omong-omong, kamu tahu bisnis restoran kecil yang dibuka mantan suamimu itu sudah tutup, kan? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Setelah melakukan investigasi kecil, aku mengetahui bahwa Mas Faisal dan Tasya memang sempat mencoba membangun bisnis kuliner kecil-kecilan beberapa bulan setelah rumah mereka disita bank. Dengan modal pinjaman dari kerabat, mereka menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran kota dan membuka warung makan sederhana. Menurut laporan yang kudapat, bisnis itu dari awal sudah bermasalah. Tasya yang mengklaim dirinya ahli memasak ternyata hanya bisa membuat hidangan sederhana dengan kualitas biasa-biasa saja. Sementara Mas Faisal, yang dulu selalu bangga dengan kemampuan bisnisnya, ternyata tidak memiliki disiplin dalam mengelola keuangan usaha kecil tersebut. Seorang mantan karyawan warung mereka yang sekarang bekerja di salah satu outlet cateringku bercerita panjang lebar tentang kekacauan yang terjadi. Bahan-bahan yang digunakan seringkali tidak segar karena Bu Tasya ingin memotong biaya, ceritanya sambil menggeleng. Pak Faisal juga jarang muncul, lebih sering mabuk daripada mengurus usaha. Yang lebih parah, mereka ternyata tidak mengurus perizinan dengan baik. Beberapa kali didatangi petugas dari Dinas Kesehatan karena ada keluhan dari pelanggan yang mengalami keracunan makanan. Suatu hari, aku secara tidak sengaja melewati lokasi warung mereka. Dari luar saja sudah terlihat tanda-tanda kemunduran. Papan nama yang sudah kusam, kursi-kursi yang tidak teratur, dan tidak ada pelanggan yang terlihat di dalam. Yang mengejutkan, kulihat Mas Faisal sendiri yang membersihkan meja, mengenakan kaos oblong lusuh yang dulu tidak akan pernah ia pakai. Tasya terlihat sedang berdebat dengan seseorang di telepon. Wajahnya merah padam. Aku tidak berhenti, hanya melirik sekilas sambil melanjutkan perjalanan. Tapi pemandangan itu tetap terngiang di benakku sepanjang hari. 2 minggu kemudian, sebuah postingan di media sosial lokal menjadi buah bibir. Foto warung mereka dengan pintu terkunci dan tulisan, "Ditutup sementara," viral, disertai komentar-komentar pedas dari para supplier dan karyawan yang belum dibayar. Salah satu supplier sayuran bahkan membuat postingan panjang tentang bagaimana mereka selalu menunda-nunda pembayaran hingga berbulan-bulan. Seorang mantan karyawan membocorkan bahwa gaji mereka sering dipotong dengan alasan yang tidak jelas. Menurut kabar yang beredar, masalah keuangan ini semakin merenggangkan hubungan Mas Faisal dan Tasya. Mereka sering terlihat bertengkar di tempat umum. Seorang tetangga mereka di tempat kos sekarang bercerita bahwa Tasya sering pulang larut malam, sementara Mas Faisal terlihat semakin sering mengonsumsi minuman keras. Di tengah kesuksesan bisnis cateringku yang semakin berkembang, dengan outlet baru yang akan dibuka di pusat kota,
Aku kadang merenungkan ironi takdir. Dulu, Mas Faisal selalu meremehkan usahaku yang kecil, menganggap bisnis catering rumahan tidak akan pernah berkembang. Kini, usahaku memiliki puluhan karyawan dengan omzet miliaran rupiah per bulan, sementara impian bisnis mereka hancur berantakan. Malam itu, sambil duduk di teras belakang rumahku yang luas, aku merenungkan semua yang terjadi. Ardi yang sedang duduk di sampingku memegang tanganku. "Kamu berpikir tentang mereka lagi?" tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Aku menyadari sesuatu. Kebangkrutan mereka bukanlah kemenanganku. Kesuksesanku yang sebenarnya adalah bisa bangkit tanpa perlu membenci mereka. Ardi tersenyum. Itulah yang membuatmu berbeda dari mereka. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa Tasya akhirnya memutuskan pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Sementara Mas Faisal dikabarkan mulai bekerja serabutan di bengkel temannya. Aku memutuskan untuk tidak lagi mengikuti perkembangan mereka. Sudah cukup waktuku terbuang untuk memikirkan masa lalu. Saatnya benar-benar melangkah maju, dengan pelajaran berharga yang kudapat dari semua ini. Hujan rintik-rintik membasahi jalanan ketika aku keluar dari gedung pertemuan bisnis, menenteng tas berisi dokumen kontrak kerjasama baru yang baru saja kutetapkan. Payung hitam besar yang kubawa nyaris terbalik ditiup angin kencang ketika aku berusaha membuka pintu mobil. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kokoh menahan pintu untukku, sementara tangan lainnya dengan sigap mengarahkan payungnya untuk melindungiku dari hujan. "Biarkan saya bantu." Suara itu dalam dan hangat, seperti kopi di pagi musim dingin. Aku mengangkat kepalaku dan bertemu dengan sepasang mata coklat yang teduh di balik kacamata frameles. Wajahnya familiar, tapi aku tidak bisa langsung mengenalinya. Ardi Wibowo. "Kita pernah bertemu di acara Faisal dulu," ujarnya sambil tersenyum, tetesan hujan mengalir di pipinya yang tegas. Nama itu langsung mengingatkanku pada sosok pria pendiam yang sering menjadi rekan bisnis Mas Faisal beberapa tahun lalu. Bedanya, Ardi sekarang terlihat jauh lebih matang. Rambut hitamnya yang rapi disisip ke belakang, rahang yang kuat dengan sedikit janggut yang tertata rapi, dan penampilannya yang rapi dengan jas navy blue yang pas di tubuhnya. Rasanya kita harus bertemu di tempat yang lebih layak daripada tengah hujan begini. Candanya sambil menunjuk ke sebuah kafe di seberang jalan. "Minum kopi hangat mungkin." Aku sebenarnya punya jadwal ketat hari itu, tapi entah mengapa, aku mengangguk. "1 jam saja," jawabku. Kafe itu ternyata miliknya. Sebuah tempat kozi dengan desain industrial yang hangat. Dia memilihkan tempat duduk di sudut yang tenang, jauh dari keramaian. "Aku dengar tentang semua yang terjadi," ujarnya pelan sambil menyeruput kopinya. "Aku ingin menghubungimu lebih awal, tapi tidak yakin apakah itu tepat." Mataku menyipit. Jadi ini bukan kebetulan. Dia menggeleng. "Aku sengaja datang ke pertemuan bisnis tadi karena tahu kamu akan hadir. Sudah 3 kali aku mencoba memberanikan diri, hari ini akhirnya kesampaian." 2 jam berlalu tanpa terasa. Aku mendapati diriku tertawa lepas mendengar cerita perjalanan bisnisnya. Bagaimana dia memulai dari nol setelah memutuskan berhenti bekerja sama dengan Mas Faisal karena perbedaan prinsip. "Faisal selalu mencari jalan pintas," ujarnya dengan nada kecewa. "Sementara aku percaya bisnis harus dibangun dengan integritas." Aku terkejut mendengar kesamaan pandangan kami. Perlahan, pertahananku mulai runtuh. Ardi ternyata pendengar yang baik, dengan cara pandang yang segar tentang banyak hal. Ketika hujan reda, dia mengantarku ke mobil. "Aku punya tiket pameran kuliner minggu depan. Kalau kamu tidak keberatan, mungkin kita bisa pergi bersama." Aku mempertimbangkan sejenak. Sudah lama aku tidak berkencan, apalagi dengan seseorang yang memiliki chemistry sebaik ini. "Kirimkan detailnya ke nomorku," jawabku sambil menyerahkan kartu nama. Pertemuan kami tidak luput dari perhatian. Beberapa hari kemudian,
Tasya yang masih bekerja di salah satu outlet cateringku membisikkan sesuatu saat mengantarkan bahan ke dapur. Aku lihat kamu sering bersama Ardi sekarang, ujarnya dengan nada aneh. Dia kan teman dekat Faisal dulu. Aku menatapnya tajam. Dan kamu adalah wanita yang merusak pernikahanku. Masih mau memberikan nasihat hubungan. Tasya langsung diam, wajahnya memerah. Minggu-minggu berikutnya diisi dengan pertemuan-pertemuan kecil kami. Ardi ternyata memiliki selera humor yang kering tapi lucu. Dan yang paling penting, dia menghormati batasanku. Tidak pernah memaksa, selalu memberi ruang. Suatu malam, di rooftop restoran mewah, dia mengeluarkan album foto perjalanan bisnisnya. Ini saat aku membuka cabang pertama di Bali, ujarnya bangga. Aku tersenyum melihat foto-fotonya. Tiba-tiba, dia menatapku serius. Dinda, aku tahu kamu masih menyembuhkan luka. Aku tidak mau terburu-buru. Tapi ingin kamu tahu, aku serius denganmu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Ardi, tapi juga hantu masa lalu. Aku takut terluka lagi, takut kepercayaanku dikhianati lagi. Tapi ketika esok harinya Ardi mengirimkan bunga dengan catatan, untuk hari yang indah, apapun keputusanmu, aku menyadari sesuatu. Tidak adil jika aku menyamakan semua orang dengan kesalahan masa laluku. Aku mengundangnya untuk makan malam di rumahku. Ketika dia datang dengan sebotol anggur dan buku masakan langka yang selama ini ku cari, hatiku meleleh. Kamu ingat aku pernah bilang suka buku ini? Tanyaku terkejut. Dia tersenyum. Aku perhatikan semua hal kecil tentangmu. Di bawah cahaya lilin, kami bercerita tentang mimpi-mimpi kami, tentang masa depan. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa bahagia. Benar-benar bahagia. Dan ketika dia pulang malam itu, hanya dengan pelukan hangat dan ciuman di pipi, aku tahu ini awal dari sesuatu yang indah. Matahari pagi menyinari dapur produksi utama bisnis cateringku ketika aku memeriksa persiapan untuk pesanan besar siang hari. Suasana tenang tiba-tiba pecah ketika manajer operasionalku, Bu Rina, masuk dengan wajah pucat membawa tablet di tangannya. Bu Dinda, sepertinya ada masalah, ujarnya dengan suara bergetar sambil menyerahkan tablet itu. Di layar terbuka sebuah grup WhatsApp komunitas bisnis lokal. Seorang anggota dengan foto profil gelap tanpa nama menyebarkan pesan berantai. Hati-hati dengan catering rasa Dinda. Pemiliknya tega merebut suami orang dan sekarang pura pasi jadi pengusaha sukses. Pesan itu disertai foto editan diriku sedang berduaan dengan Ardi di kafe. Dengan teks, pelakor berkedok pengusaha. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar memegang perangkat itu. Ini tidak masuk akal, desisku. Bu Rina mengangguk khawatir. Sudah 5 klien yang menghubungi kami pagi ini menanyakan hal ini. Salah satunya mengancam akan membatalkan kontrak. Aku segera memanggil tim humas dan digital forensikku. Dalam waktu 2 jam, kami berhasil melacak bahwa akun-akun penyebar fitnah itu terhubung ke sebuah alamat IP di daerah tempat Tasya tinggal. Bahkan lebih mengejutkan, salah satu akun menggunakan foto lama Tasya dan Mas Faisal sebagai gambar profil tersembunyi. Kita bisa menempuh jalur hukum, saran pengacaraku melalui telepon. Tapi sesuatu dalam diriku merasa ini harus diselesaikan dengan cara berbeda. Beri aku waktu 1 hari, jawabku. Aku meminta supirku mengantarku ke apartemen kecil tempat Tasya tinggal sejak meninggalkan pekerjaannya di outletku. Ketika pintu terbuka, wajah Tasya yang pucat dan mata bengkak menunjukkan bahwa dia sudah tahu akan kedatanganku. Langsung saja, apa maumu? Hardiknya sebelum aku sempat berbicara. Aku memasukkan tablet ke tangannya. Kenapa, Tasya? Setelah semua yang terjadi, setelah aku memberimu pekerjaan ketika kau susah. Dia tertawa getir. Pekerjaan? Kau pikir aku lupa bagaimana kau mempermalukanku di depan semua orang?
membuatku jadi bahan ejekan. Aku menarik napas dalam. Aku tidak pernah bernama mempermalukanmu. Kau yang memilih jalan ini sejak merusak rumah tanggaku. Dan kau mengambil Ardi. Satu-satunya orang yang masih peduli dengan Faisal. Teriaknya dengan suara serak. Seketika aku memahami akar masalahnya. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang rasa bersalah dan penyesalannya yang dalam. Ardi bukan milik siapa-siapa, Tasya. Dia memilihku sama seperti dulu Faisal memilihmu. Bedanya, aku tidak perlu menjatuhkanmu untuk mendapatkannya. Tiba-tiba Tasya jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Aku tahu aku salah. Tapi melihatmu bahagia sementara hidupku hancur, itu terlalu menyakitkan. Aku berlutut di sampingnya, tanpa menyentuhnya. Kebahagiaanku tidak harus berarti kesengsaraanmu. Kau masih muda, Tasya. Bangkitlah, bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan memperbaiki dirimu sendiri. Malam itu, setelah berbicara panjang lebar dengan Tasya, kami mencapai kesepakatan mengejutkan. Aku akan membantunya mengikuti program pelatihan kewirausahaan yang didanai oleh perusahaanku, dengan syarat dia secara terbuka menarik kembali semua fitnah yang disebarkan. Esok harinya, sebuah postingan panjang muncul di media sosial Tasya. Saya mengakui telah menyebarkan informasi tidak benar tentang Ibu Dinda. Dia justru orang yang membantu saya di saat sulit. Segala fitnah berasal dari rasa iri dan penyesalan saya. Viralnya pengakuan jujur Tasya justru membawa gelombang simpati untukku. Klien-klien yang sempat ragu malah memberikan dukungan penuh. Sebuah media online bahkan menjadikan ini sebagai kisah inspiratif tentang kekuatan memaafkan dan perempuan mendukung perempuan. Di teras rumahku yang tenang, Ardi memelukku dari belakang sambil kami menikmati pemandangan matahari terbenam. Aku bangga padamu, bisiknya di telingaku. Tidak banyak orang yang bisa berbesar hati seperti ini. Aku memandang ke kejauhan, merenungkan segala yang terjadi. Memaafkan Tasya bukan untuknya, tapi untukku sendiri. Aku lelah membawa kebencian ini. Ardi mencium pelipisku. Dan itulah mengapa aku jatuh cinta padamu. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat dari Tasya. Dia memutuskan untuk pindah ke kota lain mengikuti program pelatihan. Dalam surat itu tertulis, "Terima kasih telah menunjukkan apa arti kekuatan yang sesungguhnya. Suatu hari aku akan menjadi perempuan tangguh seperti dirimu, tanpa harus menjatuhkan siapapun." Aku tersenyum membaca surat itu, lalu menyimpannya dengan hati lega. Musuh terbesarku ternyata menjadi cermin terbaik untuk melihat pertumbuhan diriku sendiri. Angin malam berhembus pelan membawa aroma bunga melati dari taman rumahku ketika aku duduk di balkon kamar, menatap laptop yang menampilkan laporan keuangan triwulan. Tiba-tiba, dering telepon rumah memecah kesunyian. Suara penjaga keamanan kompleks terdengar ragu-ragu dari interkom. "Ada tamu untuk ibu." Sepertinya mantan suami ibu. Dia terlihat tidak baik-baik saja. Aku menghela napas panjang sebelum memutuskan turun. Di depan gerbang, di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, berdiri sosok yang nyaris tak bisa kukenali. Mas Faisal, rambut acak-acakan, baju lusuh, tubuh yang dulu tegap kini bungkuk seperti orang tua. Bau alkohol menyengat dari jarak 2 meter. "Din." Suaranya parau, matanya merah. Aku tidak punya tempat lagi. Aku menatapnya lama, mencerna perubahan drastis ini. Pria yang dulu selalu perfeksionis dalam penampilan, yang dulu mengkritik pakaianku jika kurang rapi, kini berdiri seperti gelandangan di depan rumah mewah yang dulu dia janjikan akan membelikanku. Dengan enggan, kuizinkan dia duduk di bangku taman depan. Dengan tangan gemetar, dia menceritakan bagaimana hidupnya berantakan setelah Tasya pergi. Bisnis kecilnya gagal, apartemennya disita, dan sekarang dia tinggal di losmen kumuh di pinggiran kota. "Setiap hari aku melewati rumahmu," katanya sambil menatap tanah. Melihat mobil-mobil mewah keluar masuk. Melihat Ardi datang dan pergi. Suaranya pecah. "Aku sadar sekarang, betapa bodohnya aku melepasmu." Tiba-tiba dia berlutut, tangannya mencengkeram ujung rokku.
Aku mohon, Din. Beri aku satu kesempatan. Aku akan berubah. Aku menarik napas dalam, menahan rasa iba yang mencoba menyusup ke hatiku. Bangun, Faisal. Kau bukan lagi suamiku, dan aku bukan lagi istrimu. Dia terisak di tanah, tubuhnya terguncang. Tapi aku masih mencintaimu. Semua ini salah Tasya. Dia yang merusak kita. Aku berjongkok, memaksanya menatap mataku. Tidak, Faisal. Tasya hanya alat. Yang merusak pernikahan kita adalah keserakahanmu, egomu, dan ketidaksetiaanmu. Kulihat kilatan kesadaran di matanya yang buram. Perlahan, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku berdiri, mengambil dompet dari tas. Ini cukup untuk kamar hotel seminggu dan makan. Kuberikan sejumlah uang tunai. Besok pagi, kau bisa menemui manajer SDK di perusahaan Ardi. Mereka sedang merekrut sopir. Dia terkejut. Kau mau membantuku? Ini bukan untukmu, jawabku dingin. Ini untuk Dinda muda yang dulu sangat mencintaimu. Dia layak mendapatkan penutup yang lebih baik untuk ceritanya. Ketika pintu gerbang tertutup di belakangnya, aku berdiri lama di taman, memandang bulan purnama yang bersinar terang. Ardi datang dari belakang, merangkulku. Kamu baik sekali padanya, bisiknya. Aku menggeleng. Tidak. Kalau aku benar-benar baik, aku akan mengizinkannya tinggal. Tapi aku memilih untuk melindungi diriku sendiri kali ini. Malam itu, aku bermimpi tentang masa lalu. Tentang Faisal muda yang membawakanku bunga liar di kencan pertama kami. Tentang janji-janjinya di bawah langit berbintang. Tentang air matanya ketika anak kami yang pertama lahir. Anak yang tidak pernah sempat melihat dunia. Aku terbangun dengan pipi basah. Di sisi tempat tidur, Ardi tidur dengan tenang. Perlahan kuseka air mataku. Beberapa rintihan memang tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya belajar diam ketika kita mulai memilih kebahagiaan. Matahari pagi bersinar lembut melalui jendela kaca patri kamar riasku, memantulkan kilauan emas dari gaun pengantin yang melekat sempurna di tubuhku. Ratusan mutiara dan payet kristal berkilauan di setiap lipatan sutra, membuatku terlihat seperti diselimuti cahaya. Di belakangku, penata rias profesional sibuk menyempurnakan riasan natural yang membuat mataku, yang dulunya sering sembab karena tangis, kini berbinar bahagia. Bu Dinda, lihatlah, seru penata riasku sambil memutar kursiku perlahan ke cermin besar. Aku tertegun. Wajah yang kulihat bukan lagi wajah perempuan patah hati yang ditinggalkan suami. Kulitku yang dulu pucat kini bersinar sehat. Mataku yang dulu lesu sekarang berbinar penuh harapan. Rambutku yang dulu sering diikat sembarangan kini ditata indah dengan sanggul rendah yang dihiasi rangkaian bunga melati dan mawar putih. Bu Rina, manajer setiaku, masuk dengan wajah berlinang air mata. Kamu cantik sekali, Dinda, bisiknya sambil menyesap anggur. Di luar, orkestra mulai memainkan lagu prosesional. Dadaku berdebar kencang ketika mengambil napas dalam-dalam. Ini benar-benar terjadi. Aku akan menikah lagi, dengan cinta sejati kali ini. Saat pintu terbuka, semua mata tertuju padaku. Tapi hanya ada satu pasang mata yang kucari. Ardi, yang berdiri tegak di ujung altar dengan jas putihnya. Matanya berkaca-kaca penuh kekaguman. Setiap langkahku di karpet merah seolah membawa kenangan masa lalu. Di sebelah kiriku, kursi kosong untuk orang tua yang sudah tiada. Di kananku, deretan teman-teman setia yang mendukungku melalui masa-masa terberat. Ketika melewati baris ketujuh, mataku tak sengaja menangkap sosok di bangku belakang. Mas Faisal, mengenakan jas sederhana tapi rapi, wajahnya yang dulu angkuh kini penuh penyesalan. Dia mengangguk hormat, dan aku membalas dengan senyum tipis. Ini adalah bagian dari perjalananku yang tak bisa kupungkiri. Di depan penghulu, Ardi memegang tanganku erat. Suaranya tegas ketika mengucapkan ikrar. Aku menerima kamu dengan segala kekurangan dan kelebihan, seperti kamu menerimaku dengan segala masa lalumu. Kalimat itu membuat air mataku mengalir. Karena Ardi tahu, dan menerima, bahwa bekas luka pernikahanku yang gagal akan selalu menjadi bagian dari diriku. Pernikahan kami diadakan di taman belakang rumah baruku yang luas.
Ratusan lilin apung menghiasi kolam renang, sementara lampu gantung kristal berkilauan di bawah tenda megah. Menu makanannya tentu saja dari catering, rasa Dinda, dengan sentuhan khusus dariku. Ketika kami berdansa untuk pertama kalinya sebagai suami istri, Ardi berbisik di telingaku, kita berdua pantas mendapatkan kebahagiaan ini. Di tengah pesta, seorang pelayan menghampiri membawa bingkahan. Hadiah itu sederhana, sebuah album foto tua dengan catatan. Untuk Dinda, semoga bahagia. Aku menyimpan ini selama 10 tahun, tapi sekarang saatnya album kenangan pernikahan kita kembali ke pemiliknya yang sah. Dengan hati berdebar, kubuka album itu. Foto-foto pernikahanku dengan Mas Faisal tersusun rapi, tapi yang mengejutkan, semua foto Tasya dan masa setelah perceraian telah dirobek dengan rapi. Hanya menyisakan kenangan indah kami berdua. Ardi memeluk bahuku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk, menutup album dengan lembut. Ini adalah hadiah terbaik. Bukti bahwa tidak semua kenangan itu buruk. Ketika pesta usai dan para tamu pulang, aku berdiri di balkon kamar pengantin, memandangi bulan purnama. Ardi datang dari belakang, merangkulku dari belakang. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita sekarang, bisiknya. Aku memandang ke arah rumah seberang yang kini gelap dan kosong, simbol masa laluku yang sudah berakhir. Kemudian menoleh ke Ardi, masa depanku yang penuh harapan. Selamat datang di rumahmu, suamiku, bisikku, sebelum menutup tirai kamar kami. Kabarnya datang melalui telepon dari seorang kenalan lama di Ban. Suaranya berbisik pelan seolah membagikan rahasia besar. Bu Dinda, rumah seberang itu akhirnya dilelang hari ini. Tidak ada yang membeli, jadi sekarang resmi menjadi aset Ban. Aku mengakhiri panggilan itu dengan perasaan aneh, bukan kebahagiaan, bukan pula kesedihan, hanya sebuah pengakuan bahwa roda kehidupan memang terus berputar. Dari jendela kamar kerjaku di lantai 2, aku bisa melihat jelas ke rumah seberang yang kini berdiri kosong, dengan papan, dijual, besar terpampang di depan halamannya yang tak terawat. Beberapa bulan terakhir, aku menyaksikan perlahan-lahan rumah itu kehilangan kemegahannya. Cat dindingnya mengelupas, taman depan yang dulu rapi dipenuhi rumput liar, dan pagarnya yang putih kini kusam oleh debu dan hujan. Kadang-kadang, di malam hari, hanya 1 atau 2 lampu yang menyala, tanda bahwa kehidupan di dalamnya semakin redup. Suatu pagi, aku melihat petugas bank datang dengan dokumen-dokumen resmi. Mereka mengubah kunci pintu depan dan memasang segel di jendela-jendela. Prosesnya berlangsung cepat dan efisien, tanpa ada perlawanan dari dalam. Malam sebelum rumah itu resmi dikosongkan, aku melihat cahaya redup dari kamar tidur utama. Dari balkon kamarku, dengan teropong kecil yang biasa kupakai untuk mengamati bintang, kulihat Mas Faisal berdiri sendirian di ruangan yang hampir kosong. Dia memegang sesuatu, sepertinya foto, lalu perlahan merobeknya dan membiarkan potongannya jatuh ke lantai. Aku tidak tahu apa yang dia robek, mungkin foto pernikahan kami dulu, mungkin foto bersama Tasya. Tapi gerakan itu terasa seperti penutup simbolis dari sebuah bab kehidupan yang gagal. Informasi tentang mereka berdua masih sampai ke telingaku, meski aku tidak lagi aktif mencarinya. Tasya, katanya, kembali ke kampung halamannya di Jawa Timur dan bekerja di warung makan milik saudaranya. Foto-fotonya di media sosial menunjukkan perempuan yang jauh lebih tua dari usianya, dengan mata yang kehilangan kilau kesombongan dulu. Sementara Mas Faisal, menurut kabar, tinggal di sebuah kamar kos di pinggiran kota. Seorang teman yang kebetulan bertemu di minimarket bercerita bahwa dia sekarang bekerja sebagai sopir pribadi untuk seorang pengusaha. Ironisnya, salah satu klien cateringku. Di tengah kesibukanku mengawasi perluasan bisnis, dengan 2 outlet baru yang sedang dibangun, kadang aku masih memikirkan mereka. Bukan dengan dendam, tapi dengan semacam penasaran filosofis. Bagaimana hidup bisa membawa orang ke tempat yang tak terduga. Dulu, mereka berselingkuh dan mencuri uangku dengan percaya diri, yakin bahwa mereka lebih pantas untuk hidup mewah. Kini, aku berdiri di puncak kesuksesan sementara mereka harus memulai dari nol lagi. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa tanaman di taman depan, seorang kurir mengantarkan paket kecil. Tidak ada nama pengirim, hanya catatan singkat. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu. Aku mulai mengerti arti kejujuran sekarang. Di dalamnya, ada kartu ATM yang sudah dipotong,
kartu yang dulu mereka gunakan untuk menguras tabunganku. Simbol pengakuan kesalahan yang datang terlambat, tapi tulus. Malam itu, sambil duduk di tepi kolam renang dengan Ardi, aku menceritakan tentang paket itu. "Apakah kamu memaafkannya sepenuhnya sekarang?" tanyanya sambil memegang tanganku. Aku memandang bintang-bintang. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi aku belajar bahwa kebahagiaanku tidak perlu bergantung pada penderitaan mereka. Ardi mencium keningku. "Itulah mengapa aku mencintaimu." Keesokan harinya, aku melewati rumah seberang itu untuk terakhir kalinya sebelum bank resmi mengambil alih. Dengan kamera di tangan, aku mengambil foto terakhirnya. Bangunan kosong dengan tirai yang berkibar-kibar seperti bendera putih tanda menyerah. Di dalam ponselku, ada satu pesan yang belum terbaca dari Mas Faisal. Pertama kalinya dalam 2 tahun. "Aku akan pindah ke Kalimantan minggu depan. Ada tawaran kerja di perkebunan. Terima kasih untuk semuanya. Dinda. Maafkan aku." Aku tidak membalas. Tapi ketika malam tiba, aku menghapus semua foto dan kontaknya dari ponsel. Bukan karena kebencian, tapi karena sudah waktunya benar-benar melangkah maju. Rumah seberang itu mungkin akan ditempati oleh keluarga baru. Dan kehidupan akan terus berjalan. Untukku, untuk Ardi, dan untuk mereka yang harus memikul konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup. Hari-hari setelah rumah seberang kosong terasa aneh. Setiap pagi, ketika aku membuka tirai kamar tidur, mataku masih secara refleks mencari bangunan itu, sebuah kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Tapi yang terlihat hanya pagar kayu yang mulai lapuk dan halaman depan yang dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Di meja kerjaku yang luas, aku menatap dokumen pembelian rumah seberang yang baru saja ku selesaikan. Dengan harga yang jauh di bawah pasaran, bank dengan senang hati menjualnya kepadaku. Ardi duduk di seberang, matanya penuh pertanyaan. "Kamu yakin tentang ini?" tanyanya lembut. Aku menghela napas panjang. "Ini bukan untuk mereka. Ini untukku, sebagai penutup yang sempurna." Tim arsitek dan desainer interior terbaik segera kuhubungi. Aku ingin mengubah total bangunan itu, menghapus setiap kenangan buruk yang pernah ada di dalamnya. Dinding-dinding dirobohkan, lantai diganti, bahkan fondasinya diperkuat. Suatu sore, ketika sedang inspeksi renovasi, seorang pekerja menemukan kotak kecil terkubur di bawah lantai kamar tidur utama. Isinya sederhana. Sebuah album foto pernikahanku dengan Mas Faisal yang sudah lapuk, beberapa surat cinta zaman kami pacaran, dan cincin tunanganku yang hilang tahun lalu. Dengan hati-hati, ku bersihkan barang-barang itu dan memasukkannya ke dalam paket elegan. Ku berikan pada kurir khusus dengan alamat tujuan Kalimantan, tempat Mas Faisal sekarang bekerja. Tidak ada catatan, hanya benda-benda yang mungkin masih berarti baginya. Sementara untuk Tasya, kukirimkan paket berbeda. Sebuah buku catatan resep masakan lengkap dengan modal awal untuk membuka warung makan kecil. Judulnya sengaja kutulis tangan. Mulailah dengan jujur. 3 bulan kemudian, rumah seberang itu telah berubah total. Warna catnya yang dulu kusam kini cerah dengan desain modern. Tamannya yang dulu gersang kini hijau dengan bunga-bunga indah. Aku mengubahnya menjadi pusat pelatihan kewirausahaan untuk ibu-ibu single parent, salah satu program CSR perusahaanku. Di ruang tamu utama, tempat dulu Mas Faisal dan Tasya berselingkuh, sekarang berdiri rak-rak buku dan meja belajar. Setiap kali melewatinya, aku tersenyum memikirkan ironi takdir. Di balik sebuah lukisan besar di ruang utama, kuselipkan surat pendek. Untuk masa lalu, terima kasih atas pelajarannya. Untuk masa depan, mari kita menulis kisah yang lebih baik. Aku tidak menandatangainya. Biarlah menjadi misteri bagi siapapun yang suatu hari mungkin menemukannya. Beberapa minggu kemudian, telepon dari nomor tak dikenal muncul di layar ponselku. Suara Mas Faisal yang lebih tenang dari biasanya mengucapkan terima kasih untuk paket dan kabar tentang rumah seberang. "Kamu selalu lebih baik dari kami," ujarnya dengan suara parau. "Tidak," jawabku. "Aku hanya memilih untuk tidak membiarkan kepahitanmu menjadi kepahitanku." Dari Tasya,
Datang pesan singkat berisi foto warung makan kecilnya di Jawa Timur. Sederhana tapi bersih, dengan tulisan, "Warung Masak Dinda," di papan namanya. Malam itu, ketika aku berdiri di balkon kamar tidur memandang bangunan yang telah berubah fungsi itu, Ardi memelukku dari belakang. "Kamu sudah menang, sayang," bisiknya. Aku menggeleng. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang memilih menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, tanpa peduli bagaimana orang lain memilih untuk hidup. Angin malam berhembus lembut, membawa serta sisa-sisa masa lalu yang akhirnya bisa kulepaskan dengan ikhlas. Matahari pagi menyinari wajahku dengan lembut ketika aku membuka jendela kamar tidur, menikmati pemandangan taman yang sedang mekar penuh di halaman rumah. Sudah 6 bulan sejak rumah seberang berubah menjadi pusat pelatihan kewirausahaan, dan setiap pagi aku menyaksikan puluhan ibu-ibu single parent datang dengan wajah penuh harapan, meninggalkan kesedihan masa lalu mereka di balik pintu. Ardi sudah menungguku di meja makan dengan sarapan sehat yang disiapkan sendiri, telur dadar dengan sayuran organik dari kebun kami, jus jeruk segar, dan kopi dengan aroma harum yang menguar dari cangkir keramik buatan tangan. "Selamat ulang tahun, sayang," ucapnya sambil mencium keningku, lalu menyodorkan kotak kecil berwarna biru. Di dalamnya terdapat kunci mobil listrik terbaru, model yang selama ini kuidam-idamkan. Aku tersenyum, bukan karena hadiahnya, tapi karena perhatiannya yang selalu tepat. Bisnis cateringku kini memiliki 5 cabang di berbagai kota, dengan ratusan karyawan yang sebagian besar adalah perempuan kepala keluarga. Program pelatihan di rumah seberang telah meluluskan 3 angkatan, dan beberapa alumni bahkan menjadi mitra usahaku. Siang itu, ketika aku mengunjungi pusat pelatihan, Bu Rini, seorang janda dengan 3 anak, dengan bangga menunjukkan sertifikat kelulusannya. "Terima kasih, Bu Dinda. Karena Ibu, saya sekarang punya harapan baru," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Perasaan yang muncul bukan lagi kebanggaan semata, tapi sebuah kepuasan mendalam bahwa penderitaanku dulu kini bisa menjadi jalan keluar bagi orang lain. Di tengah kesibukanku, sebuah surel masuk dari alamat yang tidak terduga. "Tasya." Dengan jari gemetar, kubuka pesan itu. "Bu Dinda, saya ingin mengabari bahwa warung saya sekarang berkembang. Saya menggunakan resep asli dari buku pemberian Ibu, dan pelanggan sangat menyukainya. Saya juga sudah melunasi pinjaman awal dari Ibu. Terima kasih telah memberi saya kesempatan kedua." Lampirannya adalah foto warung kecilnya yang sekarang lebih luas, dengan beberapa meja terisi pelanggan. Tasya di belakang meja kasir, tersenyum sederhana. Senyum yang jauh berbeda dari senyum sombongnya dulu. Malam harinya, Ardi mengajakku makan malam di restoran berbintang yang menghadap langsung ke kota. Ketika dessert datang, tiba-tiba lampu restoran redup dan sekelompok musisi mulai memainkan lagu favoritku. Ardi berlutut, mengeluarkan kotak perhiasan kecil. "Dinda, 5 tahun lalu kita memulai perjalanan ini sebagai partner, sebagai kekasih. Sekarang aku ingin memintamu menjadi istriku secara resmi, dengan pernikahan yang layak kamu dapatkan." Air mataku mengalir deras ketika mengangguk. Kerumunan tamu restoran bertepuk tangan, tapi yang kudengar hanya detak jantungku sendiri yang berdebar bahagia. Di minggu-minggu berikutnya, kami mulai merencanakan pernikahan kedua, yang kali ini akan menjadi perayaan cinta sejati. Aku ingin acara sederhana tapi bermakna, di taman rumahku sendiri, dengan orang-orang terdekat yang telah mendukung perjalananku. Bahkan kupikirkan untuk mengundang beberapa orang dari masa laluku, termasuk Mas Faisal yang sekarang bekerja sebagai manajer perkebunan di Kalimantan, dan Tasya yang telah menjadi pengusaha kecil yang jujur. Suatu malam, ketika aku berdiri di balkon kamar tidur memandang bintang, Ardi menyelimuti bahuku dengan jaket. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya lembut. Aku menarik napas dalam. Aku memikirkan betapa berbedanya hidupku sekarang. Dulu aku sibuk membangun rumah mewah untuk menyakiti mantan suamiku. Sekarang, rumah ini penuh dengan cinta dan tawa,
tanpa perlu membenci siapapun. Ardi memelukku erat, dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari kisahmu. Pagi berikutnya, ketika aku berjalan menyusuri taman menuju pusat pelatihan, seorang peserta baru mendekatiku, wanita muda dengan mata penuh luka tapi penuh tekad. "Bu Dinda, saya dengar cerita ibu. Bagaimana ibu bisa bangkit setelah dikhianati?" Aku tersenyum, menatap ke arah rumahku yang megah, lalu ke bangunan pusat pelatihan yang dulu adalah simbol luka. Karena suatu hari aku memilih untuk berhenti membenci, dan mulai mencintai diriku sendiri. Angin pagi berhembus lembut, membawa harum bunga melati yang tumbuh subur di taman. Bunga yang dulu adalah favorit ibuku, dan sekarang menjadi bagian dari warisan kebahagiaanku. Matahari terbenam memantulkan cahaya keemasan di kolam renang belakang rumah, menciptakan riak-riak cahaya yang menari-nari di dinding kaca. Aku duduk di kursi taman favoritku, memandangi album foto pernikahan kedua yang baru saja selesai dicetak. 5 tahun sudah berlalu sejak aku membangun rumah megah ini, tepat di depan mantan suamiku dan gundiknya. 5 tahun penuh liku-liku, air mata, tawa, dan akhirnya, kedamaian. Seminggu yang lalu, aku menerima telepon dari Mas Faisal. Suaranya jauh lebih tenang dibandingkan terakhir kali kami berbicara. Dia memberitahuku bahwa dia akan datang ke kota untuk urusan pekerjaan dan ingin bertemu. Aku setuju. Dengan syarat pertemuan itu terjadi di tempat netral, kafe kecil di pusat pelatihanku. Ketika kami akhirnya duduk berhadapan, aku terkejut melihat perubahan drastis pada dirinya. Rambutnya yang dulu hitam pekat sekarang sudah mulai beruban. Matanya yang dulu penuh kesombongan sekarang teduh dan bijak. Dia memesan teh herbal, minuman yang dulu selalu dia anggap tidak maskulin. "Aku ingin mengucapkan terima kasih," katanya membuka percakapan, "atas pusat pelatihan ini. Salah satu karyawanku adalah lulusan sini, perempuan tangguh yang membantuku menyelamatkan kebun saat serangan hama bulan lalu." Aku mengangguk, merasakan sesuatu yang aneh. Bukan dendam, bukan cinta, tapi semacam kelegaan bahwa kami akhirnya bisa menjadi dua orang asing yang saling menghormati. Di mejaku di rumah, tersimpan sebuah surat yang baru saja kuterima kemarin. Tulisan tangan Tasya yang rapi di atas kertas sederhana. "Bu Dinda, bulan depan aku akan menikah dengan seorang guru SD di desaku. Dia tahu semua masa laluku dan menerimaku apa adanya. Aku ingin mengundang ibu, tapi sepenuhnya memahami jika ibu tidak bisa datang. Terima kasih telah menunjukkan padaku arti kejujuran dan kerja keras." Aku menyimpan surat itu di laci khusus, bersama dengan beberapa kenangan masa lalu lainnya. Tidak kusangka, perempuan yang dulu kukira akan selamanya menjadi musuhku, sekarang menulis surat dengan kata-kata tulus seperti itu. Ardi datang dari belakang, mencium pelipisku sebelum duduk di sampingku. "Apa yang sedang kamu renungkan?" Aku menutup album foto. Aku memikirkan betapa berbedanya arti kebahagiaan bagiku sekarang. Dulu, aku mengira kebahagiaan adalah melihat mereka menderita. Sekarang, kebahagiaan adalah bisa melihat mereka menjadi versi lebih baik dari diri mereka sendiri. Tebak Ardi. Aku tersenyum. Tidak. Kebahagiaan adalah tidak lagi memikirkan mereka sama sekali. Pusat pelatihanku sekarang memiliki cabang di 3 kota. Setiap bulan, puluhan perempuan datang dengan beban masa lalu, dan pergi dengan harapan baru. Beberapa dari mereka bahkan menjadi sahabat dekatku, perempuan-perempuan tangguh yang mengajariku arti ketahanan hidup setiap hari. Di dinding utama gedung, tergantung foto besar pernikahanku dengan Ardi, dikelilingi foto-foto lulusan pusat pelatihan. Sebuah keluarga besar yang terhubung bukan oleh darah, tapi oleh semangat untuk bangkit. Besok, aku dan Ardi akan pindah ke rumah baru yang lebih sederhana di dekat pantai. Rumah megah ini akan menjadi asrama untuk peserta pelatihan dari luar kota. Malam ini, aku berjalan menyusuri setiap sudut rumah,
Dari dapur tempat aku dulu melampiaskan amarah dengan memasak, kamar mandi tempat aku sering menangis sendirian, hingga balkon tempat aku menghabiskan berjam-jam memandangi rumah seberang. Sekarang, ketika aku berdiri di balkon yang sama, yang kulihat adalah gedung pusat pelatihan yang terang benderang, dengan puluhan perempuan di dalamnya yang sedang belajar keterampilan baru. Suara tawa dan diskusi serius mereka mengisi udara malam. Di tas kecil yang akan kubawa ke rumah baru, ada sebuah jurnal khusus. Di halaman terakhirnya, kutulis dengan huruf-huruf tebal. Cinta sejati tidak membutuhkan balas dendam. Kekuatan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Dan kebahagiaan sejati tidak membutuhkan penderitaan orang lain. Aku menutup jurnal itu, lalu memandang sekali lagi rumah megah yang telah menjadi saksi bisu perjalananku. Dari perempuan patah hati menjadi perempuan yang menemukan dirinya sendiri. Ketika aku mematikan lampu dan menutup pintu rumah untuk terakhir kalinya, tidak ada rasa sedih. Hanya rasa syukur yang mendalam. Rumah ini telah menyelesaikan misinya. Membantuku mengubah luka menjadi kekuatan, amarah menjadi cinta, dan dendam menjadi pengampunan. Di mobil, Ardi sudah menungguku dengan senyum sabar. Siap untuk babak baru. Aku mengangguk, melirik sekali lagi ke rumah megah itu sebelum mobil mulai bergerak. Siap. Dan ketika gerbang tertutup di belakang kami, aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari kisah yang lebih indah.